Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dita Sabrina dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411088. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen modal kerja, yaitu pengertian-pengertiannya, jenis-jenis, fungsi, dan contohnya. Modal kerja adalah dana yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Modal kerja adalah komponen krusial dalam suatu proses bisnis. Manajemen modal kerja yang efisien berpengaruh pada kelancaran operasional perusahaan besar maupun kecil. Apa itu modal kerja? Modal kerja atau working capital adalah investasi jangka pendek dari suatu perusahaan, misalnya kas, saham yang dijual, persediaan, dan piutang. Nantinya, modal yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan serta membiayai proses operasional bisnis. Menurut seorang ahli bimbingan, modal kerja adalah aktiva lancar atau harta pada neraca perusahaan. Sementara itu, modal kerja bersih atau net working capital adalah harta lancar atau aset dikurangi dengan utang atau pasiva lancar. Selanjutnya, jenis-jenis dari modal kerja. Secara umum, beberapa jenis modal kerja dalam suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, uang tunai atau kas. Modal kerja paling liquid yang bisa dipergunakan untuk membiayai operasional bisnis secara langsung. Persediaan barang atau bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan yang nantinya diproduksi menjadi barang jadi. Piutang, modal yang diterima oleh perusahaan dari pembayaran barang atau jasa yang belum dilunasi oleh pelanggan. Yang keempat, utang usaha. Utang yang memiliki waktu jatuh tempo singkat dan dihasilkan dari pembelian barang atau jasa dari kreditur atau supplier lainnya. Selanjutnya, biaya yang masih dibayar dan investasi jangka pendek. Fungsi dari modal kerja, stabilitas keuangan dan modal yang mencukupi akan mendukung kelancaran dan efisien operasional suatu perusahaan. Semua kebutuhan dapat terpenuhi dan kewajiban dapat dibayar tepat waktu jika perusahaan memiliki modal kerja yang memadai. Jadi, dalam suatu perusahaan, fungsi modal kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, keberlangsungan perusahaan akan terjamin jika memiliki modal yang cukup, terutama saat terjadi krisis yang mengakibatkan penurunan nilai aset yang dapat diubah menjadi uang tunai. Yang kedua, memberikan layanan yang lebih baik, lancar, dan cepat kepada pelanggan dengan dukungan modal yang mencukupi. Yang ketiga, melunasi semua kewajiban sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh pihak ketiga, seperti utang dan peminjam bank. Yang keempat, memberikan kredit kepada konsumen dengan syarat-syarat yang menguntungkan dan mudah. Yang kelima, membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan internal dan eksternal perusahaan dengan adanya modal yang stabil. Yang keenam, modal yang mencukupi dapat menutupi kerugian perusahaan tanpa mengganggu kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketujuh, perusahaan dapat memenuhi hak-hak pekerja terkait dengan gaji, tunjangan, dan asuransi keselamatan kerja. Yang delapan, mempercepat pengumpulan piutang dari pelanggan. Yang kesembilan, memungkinkan perusahaan untuk menggunakan aset lancar secara optimal
seperti piutang dan persediaan barang. Selanjutnya ada cara-cara menghitung modal kerja. Modal kerja adalah komponen yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas produk suatu perusahaan. Perhitungan modal kerja bertujuan untuk mengetahui laba kotor, utang perusahaan, hingga jumlah keuntungan atau laba bersih yang didapatkan perusahaan. Adapun beberapa cara yang digunakan untuk menghitung modal kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perhitungan modal kerja kotor atau gross working capital. Perhitungan modal kerja gross dilakukan dengan menghitung jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya, perusahaan X mempunyai kas sebesar 500 juta, investasi jangka pendek sebesar 150 juta, persediaan barang sebesar 100 juta, dan piutang sebesar 150 juta. Maka modal kerja kotor yang dimiliki perusahaan X adalah sebagai berikut. Modal kerja kotor sama dengan kas ditambah investasi jangka pendek ditambah persediaan barang ditambah piutang, yaitu modal kerja kotor sama dengan 500 juta ditambah 150 juta ditambah 100 juta ditambah 150 juta. Jadi modal kerja kotor sama dengan 900 juta. Jadi modal kerja kotor atau gross working capital yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebesar 900 juta rupiah. Yang kedua ada perhitungan modal kerja bersih atau net working capital. Perhitungan modal kerja bersih adalah dengan mengurangi total utang jangka pendek atau liabilitas lancar dengan jumlah aktiva lancar. Contohnya, perusahaan X yang sebelumnya mempunyai aktiva lancar sebesar 900 juta, rupanya memiliki utang usaha sebesar 100 juta, dan biaya yang masih harus dibayarkan adalah sebesar 70 juta rupiah. Maka, modal kerja bersih yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebagai berikut. Modal kerja bersih sama dengan aktiva lancar dikurang liabilitas lancar. Modal kerja bersih sama dengan 900 juta dikurang buka kurung utang usaha ditambah biaya yang harus dibayar. Modal kerja bersih sama dengan 900 juta dikurang buka kurung 100 juta rupiah ditambah 70 juta rupiah tutup kurung. Modal kerja bersih sama dengan 900 juta dikurang 170 juta. Modal kerja bersih 730 juta rupiah. Jadi modal kerja bersih atau net working capital yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebesar 730 juta rupiah. Itu saja penjelasan saya tentang mengenai manajemen modal kerja, fungsi, pengertian, jenis-jenis, dan fungsi, serta contohnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.